Ya, pada tutorial kali ini kita akan bahas setting load balancing 3 ISP ya. Jadi untuk ISP pertama menggunakan CBN, ISP kedua IndiHome, dan ISP ketiga Orbit dari Telkomsel. Langkah atau settingnya kita lakukan mulai dari penjelasan topologi. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada 3 ISP ya yang diwakili dengan 3 modem. ISP 1 bandwidthnya 10 MB, IP-nya 192.168.1.1 sebagai gateway. Kemudian ISP2 192.168.21 gateway-nya sama bandwidth-nya 10 MB, dan di ISP3 bandwidth-nya 10 MB diwakili dengan IP 192.168.0.1 ya. Jadi nanti output-nya adalah 3 ISP ini akan digabungkan dalam satu mikrotik. Oke. Untuk jaringan LAN-nya kita uji coba di jaringan lokal 192.168.100. Metode yang kita gunakan adalah metode ICMP. Oke, kita langsung saja untuk settingnya. Jadi langkah pertama kita masuk dulu ke interface. Nah, di interface nanti kita kasih nama seperti ini ya. Untuk Ether 1, ISP1, CBN, Ether 2, ISP2, IndiHome, Ether 3, Orbit Telkomsel, dan Ether 4 ini untuk jaringan lokalnya. Kemudian masuk ke tahap berikutnya adalah konfigurasi dasar mikrotik 3 ISP. Oke, kita langsung saja masuk ke menu mikrotiknya ya. Nah, di sini kita akan langsung setting IP address. Untuk pertama kita akan buat untuk yang ke lokal. Ini kita buat di 192.168.100.1/24. Nah, kan untuk yang mengarah ke internet kita gunakan feature DHCP client. Jadi caranya masuk ke IP DHCP client. Kemudian kita tambahkan. Kita ke interface Ether 1 dulu ya. Oke, ini dan add default root-nya kita pilih no, artinya nanti kita akan membuat root statik yang bisa diedit. Oke, kita apply. Oke. Nah, ini sudah bisa mendapatkan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan lagi DHCP client yang lainnya untuk ISP yang kedua. Play, oke. Mendapatkan IP 192.168.2.8 dengan gateway 2.1. Dan yang ketiga kita tambahkan DHCP client untuk Ether 3 dengan add default root-nya adalah no. Ini akan mendapatkan IP 0. Nah, jadi setelah kita melakukan proses DHCP client, IP-IP ini akan secara otomatis ada di sini secara dynamic ya. Sedangkan untuk default root-nya karena kita menggunakan sistem ICMP, kita langsung saja buat root-nya di sini jadi satu rule dengan 3 gateway. Karena bandwidth-nya sama 10 MB semua. Kita tambahkan. Oke, gateway-nya adalah 192.168.1.1. Tambahkan lagi 192.168.2.1. Dan untuk ISP yang ketiga kita tambahkan lagi 192.168.3.1. Dan kita apply. Ini 0.1 ya. Seperti ini. Jadi sudah aktif ketiga gateway. Nah, sekaligus kita akan mengaktifkan file over. Jadi ketika salah satu ISP down akan di backup oleh ISP yang aktif. Ini cek gateway-nya langsung kita aktifkan ping. Play. Oke. Nah, langkah selanjutnya masih terkait dengan konfigurasi dasar ya. Kita buat dulu IP DNS.
Nah, di sini kita tambahkan 888, 8844, dan satu lagi 111. Allow Arab remote request diaktifkan. Oke. Kemudian langsung kita buat juga di sini ada IP firewall NAT. Nah, ini nantinya sih untuk ke klien ya. Tapi kita buat dari sekarang karena ada 3 ISP, berarti kita buat juga 3 ISP ya. Chainnya source NAT, out interface-nya nanti diarahkan ke ISP 1, action-nya adalah mask kiret. Kemudian yang kedua, out interface-nya diarahkan ke ISP kedua, action-nya adalah mask kiret juga. Dan yang ketiga, out interface-nya diarahkan ke router 3, action-nya adalah mask kiret. Oke. Dan yang terakhir adalah kita setup IP DHCP server. Karena tadi udah dibuat IP address untuk yang ke lokal, ini langsung kita lakukan setup saja. IP DHCP server, dan pilih DHCP setup. Oke. Kemudian kita pilih yang Ether 4 lokal, next, 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 finish. Untuk pengujian pertama kita lakukan di sisi mikrotik ya. Jadi kita pastikan mikrotiknya sudah mendapatkan internet. Kita ping langsung ke google.com. Sini. Jadi sudah mendapatkan akses internet ya. Jadi ketiga gateway ini sudah langsung aktif ya. Jadi kalau kita lihat di IP root, nah langsung aktif. Nah, ini baru dari sisi file opernya ya. Jadi file opernya sudah aktif. Kita coba lakukan uji coba dengan memutus salah satu koneksi. Apakah sudah bisa aktif atau belum ya. Jadi di sini ada 3 gateway kan. Nanti kita akan coba putus salah satu. Kita coba memutus ISP 1 dulu ya. Oke. Kita memutus ISP 1, masuk ke menu interface. Nah, di sini kita lihat. Ini kita lihat rootnya ya. Kemudian kita lihat di new terminal. Ping google.com. Kita coba putus untuk ISP 1 dulu. Nah, ini masih kok terlihat connect ya. Jadi kalau kita dilihat di rootnya, nah ini ISP 1 udah unreachable, tapi masih di backup oleh ISP 2 dan ISP 3. Kita coba putus lagi untuk ISP yang kedua. Yang IndiHome kita putus. Kita cek. Nah, ini masih connect karena di backup oleh ISP yang ketiga. Seperti ini. Jadi file opernya sudah berhasil atau aktif ya. Seperti itu. Oke, kita aktifkan lagi. Ya, jadi dari sisi konfigurasi dasar sudah bisa terhubung, termasuk dengan tadi dan pengujian dan file oper ya, dan setting file oper di sini. Oke, sekarang kita langsung uji coba yang ke klien. Nah, yang di klien di sini saya menggunakan double koneksi dari wireless. Kita coba disconnect dulu ya wirelessnya. Oke.
Ini ya, kita menggunakan yang ini. Kita cek udah dapat IP dari Mikrotik atau belum. Nah, ini terlihat ya, belum dapat IP dari Mikrotik. Ya, kita lanjutkan lagi.